Ya, baik para pemirsa di YouTube channel, hari ini kita luar biasa kedatangan petarung yang hebat, dan saya takut juga nih untuk saling adu tonjok dengan istilahnya jagoannya lah, legendnya Indonesia. Mas Jamil Azaini, pemecah rekor muri, penulis buku dengan judul terpendek On. Ya, Assalamualaikum Mas Jamil, apa kabar? Waalaikumsalam, Mas Ari. Alhamdulillah, sehat, segar. Saya sudah nggak sabar nih mau tonjokan. Kalau gitu kita inilah Mas Jamil yang luar biasa. Ya. Okay. Ini kalau kebalik ingin dono kasino dulu, ya. Ya, sahabat, ini ada Mas Jamil. Biasanya di lingkungan publik ada yang manggil Babe, ada yang manggil Kek Jamil, karena beliau memang sudah punya cucu ya. Ya, apa kabar Mas Jamil? Sehat selalu ya? Alhamdulillah, sehat, sukses, mulia. Alhamdulillah nih, sibuk-sibuk masih mengizinkan saya untuk adu saling tonjok. Ya, saling tonjok itu saling tanya supaya hidup kita on dan oke, Mas Jamil. Ya, Mas Jamil, boleh saya berikan tonjokan pertama ya? Mas Jamil ini kan istilahnya mempopulerkan atau mengajarkan kita untuk sukses mulia ya, sukses mulia. Nah, di tengah-tengah itu saya menangkap satu hal yang indah banget. Cita-cita Mas Jamil pengen memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, Rasul junjungan paling mulia umat manusia. Itu pede banget ya, Mas. Ya. Kan itu apa namanya, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau hambanya yakin bahwa dia bisa meluk, insya Allah bisa meluk. Tinggal kita mantesin diri supaya kita pantas untuk memeluk Rasul gitu. Wow. Kemarin kan, kalau tidak salah kan punya dua alasan ya, ingin membantu orang untuk menjadi entrepreneur 25.000, untuk menjadi trainer 10.000. Ada yang baru, Mas. Yang terbaru apa nih? Enggak, kalau saya memang dari dulu kan 3R, bentuknya Mas. Trainer, leader, entrepreneur gitu. Entrepreneur. Trainer itu bisa melalui Akademi Trainer, leader itu melalui Kubik Leadership, entrepreneur itu melalui Tafis Property, maupun komunitas-komunitas entrepreneur yang saya bina, Mas. Iya, Mas. Yang awal Ramadan itu yang saya dengar Mas Jamil punya satu visi lagi tuh. Enggak, dari dulu visinya itu saya. Saya kalau visi akhiratnya ingin memeluk Rasul, ingin lihat wajah Allah, ingin minum teh min di surga nanti. Mas Ari bingung ya, ini orang kok minum teh min itu kayak apa sih gitu. Karena pada Ramadan tahun lalu, Ramadan tahun lalu itu saya umroh bersama keluarga gitu. Waktu itu suasananya panas, haus, capek, lelah gitu. Kemudian kita mampir di rumah saudara kami di Mekah. Begitu kemudian mampir gitu, ternyata disodorin teh min. Pas buka puasa disodorin teh min Maroko. Begitu minum, ya Allah, enak banget ini. Belum pernah minum teh seenak ini. Maka sejak saat itu saya ingin, ya Allah, aku ingin minum teh min Maroko ini, baik di dunia maupun nanti di surga, saya ingin minum teh ini gitu. Rasanya jus gandos. Makanya saya tuh pengen deket-deket Mas Jamil. Jadi kan Mas Jamil sudah bersama Rasulullah, kan udah punya orang dalam. Jangan lupakan saya. Insya Allah. Tapi saya bayanginnya kalau ya semua orang pengen ya, mungkin kalau saya levelnya cium tangan gitu sama Rasulullah. Tapi maksudnya itu sebagai bukti atau tanda syukur kita ya, Mas ya, sehingga kita mendapat nikmat iman, nikmat Islam kan dari beliau. Beliau yang susah-susah yang berjuang. Iya. Kalau saya lihat gini, kenapa ingin meluk itu? Ketika hidup dia ini, sosok laki-laki ini yang oleh Michael Hart ya diakui sebagai tokoh nomor 1 di dunia. Waktu hidup yang ingetin umatnya.
Waktu mau meninggal yang dipanggil ummati, 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 ya kan? Dan ketika dia nanti dibangkitkan, yang diingat adalah umatnya. Jarang, bahkan nggak ada orang yang hidup ingat pengikutnya, pas mau meninggal ingat pengikutnya, dibangkitkan ingat pengikutnya gitu. Selain Rasulullah. Maka saya ingin punya keinginan yang kuat untuk memeluk orang yang luar biasa ini. Ya, sekarang setiap hari saya memantaskan diri aja supaya nanti kelak bisa gitu. Karena kalau dalam paradigma saya itu, Mas Ari, kita ini sebenarnya makhluk spiritual yang sedang melakukan perjalanan profesional. Ya, jadi di dunia ini kita melakukan perjalanan profesional dalam rangka apa? Dalam rangka nanti kita kembali ke kampung halaman kita. Ya, nenek yang kita itu siapa? Adam dan Hawa. Dia berasal dari surga. Maka seharusnya kita kembali ke surga. Nah, tugas kita memantaskan diri, mengumpulkan bekal secara profesional di muka bumi ini, secara melakukan yang terbaik, kalau dikasih amanah, amanah yang terbaik, kalau dikasih pekerjaan, kerjakan yang terbaik, kalau kemudian dikasih tugas, lakukan yang terbaik, supaya nanti kembali ke tempat yang terbaik. Jadi saya selalu mengatakan, ingat ya, kita adalah makhluk spiritual yang sedang melakukan perjalanan profesional. Itu Mas. Makhluk spiritual melakukan perjalanan profesional. Mas, kalau lihat usia nih sekarang Mas ya, kalau pakai standar Nabi kan sisa 10 tahun nih kira-kira Mas. Ya. Program 10 tahun ini apa nih Mas? Kok kemarin kalau nggak salah Mas Jamil kan mulai lebih senang disebut sebagai pebisnis dibanding trainer. Nah, ini kayaknya mau apa? Geber-geberan nih 10 tahun terakhir ini. Iya, yang jelas memang saya sebelum meninggal ingin punya 9 perusahaan, ya. Yang hasilnya digunakan untuk memantaskan diri supaya bisa meluk Rasul. Kemudian saya mau bangun tahfiz leadership di berbagai tempat. Itu kan memerlukan juga pendanaan. Karena saya tidak ingin melakukan program-program yang mendekat kepada Allah, tapi kita nyari sumbangan ke sana kemari pakai lagu lagi. Ya dana, mana? Dibiayai dari hasil usaha yang kemudian saya rintis gitu. Nah, kalau trainer ini hobi, Mas. Jadi menjalankan training ini, ngisi training itu menjalankan hobi, kan apa ya, ketika anak Adam meninggal putus amalnya kecuali 3. Salah satunya kan ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Ya, betul ya. Jadi memang, jadi 10 tahun ini mau ngeber di situ ya, amin ya. Mudah-mudahan para pemirsa YouTube mengaminkan bahwa Mas Jamil akan punya 9 perusahaan yang sukses besar. Luar biasa ya. Dan para trainer Indonesia nih, ayo yang sudah belajar sama Mas Jamil lanjutkan biar berlipat-lipat sampai berapa Mas? 10.000 ya? Sekarang udah berapa Mas? 10.000 kan. Ya sekarang baru berapa 2.000-an. yang langsung kan, yang tidak langsung belajar sebenarnya banyak ya. Allah. Jadi mulai sekarang lebih ini ke bisnis ya Mas ya? Iya betul. Nyerisin bisnis, kalau toh kemudian ngisi training, itu menjalankan hobi, kemudian menebarkan banyak jariah gitu, dan kemudian dalam rangka mekader tadi, trainer, leader maupun entrepreneur gitu. Karena prinsip saya itu pemimpin melahirkan pemimpin, trainer melahirkan trainer, leader melahirkan leader, entrepreneur melahirkan entrepreneur. Maka semua kegiatan saya, kalau nggak dalam rangka mensupport para leader, mensupport para trainer, mensupport entrepreneur gitu. Oke. Baik, wah luar biasa nih, Mas Jamil ya. Jadi Mas Jamil ini lebih
ke bisnis, kemudian nomor 2-nya trainer lah gitu. Ya walaupun jangan dilepas ya Mas. Iya, kita bantu-bantu supaya cepat 10.000. Karena memang kalau kita lihat data di Indonesia kan S1 saja kurang dari 4% nih. Ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang belajar sekarang ini yang non akademis kan larinya ke YouTube, ke video-video training atau ikutin seminar. Itu jadi opsi yang luar biasa. Bahkan ada yang ya katakanlah hanya 6 hari dapat certified langsung bisa jadi coach kan. Ya, tapi menular nih Mas. Coach karbitan ya. Memang masih seperti itu ya. Cuman kita mesti perkuat. Mudah-mudahan sih dengan jam terbang, dengan istilahnya orang melihat role model ya, kalau di dunia training kan di Indonesia Mas Jamil itu udah kelihatan. Lah, Mas Hari lah. Mas Hari ya, kan juga saya bagian dari tim Mas Jamil lah, bantu-bantu ngajarin ketawa. Mas Hari ini buat orang ketawa bisa, buat orang kreatif bisa, ya kan? Membuat orang ide baru bisa. Kadang-kadang saya mah berpikir, nih Mas Hari ini trainer atau stand up comedy gitu kan? Ya banyak yang tanya gitu kalau lagi di kelas kritik, Pak kenapa nggak jadi stand up atau pelawak? Saya walaupun humor juga punya misi juga kan, mirip-mirip Mas Jamil. Saya juga pengen husnul khotimah, ya, meninggal di hari Jumat pas saat subuh, baca surat as-sajadah, pas sujud tilawah, pengen juga. Wah, gitu ya. Jadi kita pernah ketemu ya Mas di Mekah ya Mas, alhamdulillah. Iya. Kaget juga. Kemudian kapan ya kita bisa bareng-bareng lagi ya? Iya. Nggak usah direncananya, tahu nongol di sana. Kan seleranya masih sama kan, sekitar udara yang masih agak dingin-dingin. Iya. Saya seleranya kalau nggak Januari, Desember karena dingin, ya biasanya bulan puasa. Ya. Umrohnya itu. Alhamdulillah. Ya, termasuk cita-cita wafat di Madinah masih ya, Mas? Kalau itu istri saya. Makanya kalau berangkat umroh itu, ya Allah berdoa, ya Allah kasih keselamatan ya Allah. Gitu. Begitu udah pulang, alhamdulillah nggak jadi belum meninggal. Ya, baik Mas. Kalau Mas Hari apa ini visinya, boleh tahu nggak ini? Visinya itu ya husnul khotimah sebenarnya. Khotimah. Saya sangat sederhanakan ke situ gitu ya. Ya tentu sama, saya akan koleksi gimana supaya bisa husnul khotimah kan. Ya termasuk ilmu yang bermanfaat, banyak-banyak istighfar gitu. Terus ya seperti Allah bilang, barang siapa bertakwa ya banyak jalan keluarnya. Ya mudah-mudahan ditetapkan iman Islam. Jadi memang apalagi di usia seperti ini kan sama, kejar-kejaran bekal Mas, kejar bekal ya. Ini saya yang menarik dari Mas Hari ini adalah kalau berbagi ilmu, kalau ngisi training atau saya kan juga pernah ikut. Dan nggak sayang-sayang tuh ilmunya dibagi, slide-nya dibagi, link-nya dibagi gitu. Nggak khawatir dicontek gitu Mas ya? Wah itu justru jadi stimulan supaya kita create hal baru. Jadi hampir setiap training orang minta slide saya kasih. Gitu ya. Ya di sisi lain nanti kita jadi deg-degan kan, wah ini orang udah lihat nih nyari hal baru apa lagi gitu. Dan memang ilmu itu kan berubah terus ya, kayak sekarang zamannya normal, orang perlu mikir lagi cara seperti apa, cara ngajar online itu agak beda gitu ya. Nah, terus cari cara-cara yang baru. Jadi ada temen tuh Pak Andreas Sareva tuh bilang, ya orang yang berhenti belajar kehilangan haknya untuk mengajar. Nah, salah satu supaya terus belajar itu kadang-kadang ya begitu, udah ambil nih, kayak besok juga akan, karena bisa lewat, apalagi sales gitu ya, teknik-teknik jualan zaman tahun 90, 2000 itu sudah bergeser banyak, nyari leadership juga sama karena kalau kita buka buku kuliah kan nggak cocok. Iya. Kuliah di UI manajemen ya, manajemen doing thing through other people, kayaknya udah nggak cocok juga deh. Jadi
ilmu-ilmu sosial gitu sepertinya memang nggak pernah fix gitu. Jadi kayak seni aja. Apalagi mengajar. Ya. Ya, mengajar kan. Mas, yang saya iri dari Mas Hari itu salah satunya itu punya kader puluhan ribu di berbagai universitas itu. Anak-anak yang punya potensi, punya talenta, dibimbing sama Mas Hari itu. Apa itu motivasi dan apa itu nikmatnya itu melakukan itu? Wow, alhamdulillah saya dari itu ketemu teman-teman yang hebat gitu ya. Itu namanya Karya Salemba 4, Mas. Jadi foundernya ada 8, ada Pak Mirza, ada Pak Satriadi, ada Pak Barsya, ada Pak Rizal, ada 8 namanya. Beliau itu benar-benar orang yang gila dalam tanda kutip ya. Hartanya, tenaganya, pikirannya, cintanya dituangkan ke situ. Nah, saya bersyukur ternyata ada 2 sahabat saya dari SMP, itu Mas Hengki, SMA, ada dulu almarhum Pak Budi Unggul gitu. Nah, itu ngajak. Nah, ketika kita sampai sana, ya kita punya ketularan bahwa generasi muda harus kita develop, kemudian dengan model beasiswa, dikasih beasiswa, dikasih pelatihan. Ya, pelatihannya tetap supaya hidup itu benar, semangat, antusias, cinta tanah air, rukun gitu. Bahkan ada yang modelnya jaring pengaman nasional. Jadi kalau anak UNAN nikah sama anak UGM, anak ITB nikah sama anak Uncen, ya, kemudian anak Unstrat nikah sama anak NTT, anak Undana nikah sama anak Unsiah, nah aman kan tuh. Berlapis-lapis batch gitu. Jadi mereka saling ya. Berarti termasuk ada biru jodohnya di situ lah. Wah, ya termasuk seperti Mas Jamil bilang, saya tuh senang menjodohkan orang gitu kan dulu kan, karena dibangunkan masjid di istana. Ya, jadi mulai dari beasiswa, dibantu juga untuk mencari pekerjaan atau bikin wirausaha, sampai dibantu jodoh. Nah, kalau kita sudah menjodohkan mereka, itu artinya sukses itu. Mas, kalau boleh tahu apa nikmatnya melakukan pembinaan terhadap anak-anak muda luar biasa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia ini? Ya, kalau yang kita rasa sih priceless gitu ya. Ternyata memang benar ya, bahagia itu membahagiakan orang lain. Mas Jamil juga ngajarin bahagia itu memberi. Cuman ya kita juga nggak boleh selfish gitu ya. Kalau mereka misalnya jadi berhasil, karena kita ya enggak. Ya udah lewatin aja, jalanin aja, ngerangkul. Tapi memang benar itu benar-benar memberi energi yang luar biasa. Apalagi anak-anak itu juga positif gitu ya. Mereka masih say hi atau di Facebook, sosial media, masih datang ke rumah atau kita masih ngumpul-ngumpul gitu. Yang alumni ya. Kemudian alumninya juga menyisihkan gajinya untuk adik-adiknya. Bahkan kemarin tuh UNJ itu 130-an itu dari senior-seniornya. Jadi mereka yang udah kerja ngumpulin. Ya mudah-mudahan nanti nggak butuh donatur lagi. Karena seniornya itu banyak. Ya, kesadaran mereka luar biasa. Dan ya sudah, memang nikmat banget. Gitu. Jadi memang Mas, itu mudah-mudahan ya jadi bekal lah. Bahkan ya Mas, kalau misalnya kemarin kan ada kejadian tuh di Bekasi, ada seorang gokar dibunuh, lehernya digorok gitu. Ternyata itu ayah dari seorang penerima beasiswa kita, anak Unila. Ya sudah, silaturahminya jalan, jadi sudah benar-benar keluarga besar punya keluarga. Ya untungnya salah satu kalau jalan kemanapun pasti mereka ngumpul lah, kayak punya anak banyak lah Mas. Saya punya program di PB itu, salah satunya terinspirasi dari Mas Hari itu. Saya punya program mentoring leader. Jadi leader-leader dari aktivis dari IPB itu yang sudah mau lulus, saya pertemukan dengan alumni-alumni IPB yang sudah berhasil di karirnya, kemudian dipertemukan. Jadi itu namanya mentoring leader. Jadi itu ada kontribusinya Mas Hari itu, ya. Cuman saya belum bisa sebanyak Mas Hari itu, jumlahnya puluhan ribu ya. Sekarang baru skupnya masih IPB aja itu.
Ya itu ini sih Mas, bukan saya lah, saya itu hanya bagian kecil saja gitu yang ikut dalam development gitu. Itu banyak sekali dari apa aspeknya ya, terutama pendanaan, itu kan dananya besar sekali. Jadi ya para donatur seperti ada Indofood, XL, Mandiri, BPJS Tenaga Kerjaan, banyak sekali donatur in and out lah, bahwa mereka mulai mau menerima bahwa ya nggak usah hitung-hitungan kasih beasiswa, setiap kebaikan kan pasti balik lah gitu kira-kira. Jadi mau menerima konsep-konsep yang udah berbuat baik aja, nanti juga kalau kita memberi ke A, Z yang balas ya sudah, gitu nggak usah kecewa. Tapi jangan ini anu ya, rahasianya Mas Hari defaultnya itu wajahnya wajah senyum terus. Tidak pernah saya lihat wajah Mas Hari itu cemberut gitu. ya kalau cemberut nggak diupload Mas. Enggak lah, saya kalau ketemu dimanapun ya selalu wajahnya itu wajah defaultnya wajah senyum gitu. Amin. Itu atau karena memang kreatif hahaha itu atau ada dari batin yang dalam itu yang keluar dari nama Mas Hari Subagya, jadi ya itu pengaruh nama. Kita bahagia aja dalam kondisi apapun. Happy ya dah. Jadi kalau mau sedih malu sama nama. Nama doa ya. Ya. Berarti nama aku kan Jamil itu artinya indah, cantik, tampan gitu. Ya. Azza ini. Iya. Ya Mas memang tampan. Ngetesnya kan gampang, tinggal tanya sama istri. Pasti confirm. Jangan tanya Mas Shanti. Kita jangan enteng-enteng dulu nih Mas. Saya mau ngasih teka-teki ke Mas Jamil nih. Siap nggak? Ya, siap. Oke. Teka-tekinya adalah apa persamaan uang dan rahasia? Persamaan uang dan rahasia. Ya. Persamaan uang dan rahasia. Sama-sama disimpan kah? Tak dipegang ya. Mas Jamil kan pernah ke Jepang ya? Iya. Kalau bahasa Jepangnya sibuk, isogashi. Bahasa Jepangnya halo, moshi-moshi, gitu kan ya. Kalau bahasa Jepangnya kecopet apa Mas? Kecopet, nggak tahu saya. Apa itu Mas? Sakuku diraba tak kurasa. Sakuku diraba tak kurasa. Oke. Ya, ada lagi ini yang gini-gini kan aku nggak ahli nih. Kreatif hahaha itu harus berguru sama Mas Ari. Kalau binatang sekolah, Mas, kira-kira kalau binatang sekolah, kira-kira siapa yang paling sering terlambat? Oh itu, kaki 1000. Karena pakai sepatunya lama itu. Kaki gitu kan? 1000, ya betul. Pakai sepatunya. Kaki 1000 kalau belok kiri kakinya ada berapa, Mas? Kalau belok kiri kakinya ya tetap 1000. Karena belok kiri jalan terus ya. Oke. Ya, Mas Jamil. Ya, menarik. Saya mau nonjok Mas Hari itu kalau dapat ide-ide guyonan spontan itu dari mana sih, Mas? Spontan ya. Sebenarnya jadi berangkat dari sini saya sebenarnya juga nggak lucu gitu ya. Dulu waktu training time to change motivation itu untuk menyemangati orang untuk melakukan perubahan. Kemudian ternyata 80% yang mengundang saya itu orang sales gitu ya. Sehingga saya tulis buku Time to Change in Selling. Tapi begitu presentasi gitu saya catetin juga hampir rata-rata klien itu mengatakan
Pak, nanti jangan bosenin ya, peserta jangan sampai tidur ya, jangan yang garing ya. Sehingga saya tulis buku Creating HH. Dalam arti saya juga meresearch gitu. Apa sih yang membuat orang tertawa? Ya ternyata cuma satu kunci, unexpected. Kalau orang kaget biasanya langsung tertawa. Baru saya breakdown sampai ke 50 teknik, mulai dari pantun, mulai dari bertanya, gitu ya. Dasarnya memang ada agak nakal-nakalnya ya, otaknya itu agak jahil, iseng, nakal. Gitu. Jadi muncul tuh konsep-konsep humor ya. Sebenarnya lebih dari 54, cuman beberapa yang nggak cocok untuk dunia training saya coret ya. Misalnya selektif, peserta lagi belajar, kita jegal kursinya biar jatuh kan, nggak cocok. Jadi yang cocok-cocok saja. Kan harus ada di Creating HH. Ya, ini koneksi unexpected. Ya. Sering di guyonan itu ada unexpected gitu. Jangan-jangan Mas Wali juga sering membuat kejutan buat istri di rumah gitu. Oh ya betul, kejutan macam-macam. Bahkan kita nemu hadis nih, saya bilang sama istri, Dik, nanti kita di surga bisa berdoa lagi loh. Hah? Sama ayah lagi. Itu berarti anu ya. Kata orang itu keluarga ahli surga begitu kan? Anak-anak sama Mas. Jadi anak saya yang paling besar kan sekarang karena new normal di rumah belajarnya. Tapi rajin masak, bikin kue tiap hari gitu, macam-macam lah. Kadang-kadang brownies, kadang apa. Dan selalu ayahnya dikasih pertama gitu. GR dong sebagai ayah yang perhatian, hormat, sayang sama ayahnya. Gitu. Makasih ya Kak. Ya jangan GR ya. Saya kasih ayah pertama itu kalau ada apa-apa biar ayah duluan. Kelihatannya DNA-nya nurun ke anak-anaknya nih. ya begitulah Mas. Orang ya anak yang lagi bias kan ganteng dia laki-laki. Kalau saya angkat dulu, ganteng-ganteng ya kakaknya langsung nyegatin. Jangan bilang mirip ayah ya. Nanti dedek tersinggung. Jadi memang ini Mas, jadi buat apa ya? Humor tuh menghilangkan ketegangan, termasuk melemahkan otak kritis gitu. Berarti happy selalu lah gitu. Iya. Jadi kalau melemahkan otak. Kenapa Mas? Gimana itu kok bisa melemahkan otak kritis? Nah, mungkin istri Mas Jamil pun kalau lagi sadar nggak mau. Mas Jamil juga humor, jadi pas kerayu penuh humor, jadi kilap langsung. Jadi makanya wajar kalau para pelawak gitu istrinya cantik, karena humor itu melemahkan otak kritis. Oke, berarti istri kita ini dua cantik karena ini ya. Karena kita suka humor ya? Iya betul, kalau hilap aja. Hilap ya? Kalau humornya hilang, wah baru sadar dia ya? Sadar, sudah terlanjur. Nah itu kalau dalam mind programming for selling itu teknik terlanjur namanya. Disugesti terus. Iya. Oke Mas. Ya, itu sahabat YouTube. Guyon sekaligus ilmu dari Mas Jamil tadi membahas tentang ya kira-kira hidup di dunia itu hanya sebentar, tujuan yang paling besar adalah kita sukses di akhirat nanti ya. Bagi yang muslim bisa memeluk Rasulullah Muhammad, kita bisa kumpul di sana, bisa minum teh min, teh yang paling lezat gitu ya. Mulai besok kita pergi ke Superindo cari min ya, tehnya celurin min. Oke, jangan lupa teman-teman untuk subscribe YouTube channelnya Mas Jamil, yaitu Kubik Leadership ya, cari subscribe, kemudian share ke teman-teman. Mudah-mudahan semua ilmu-ilmu yang beliau bagikan bermanfaat buat kita, bermanfaat buat Indonesia seluruhnya ya. Mudah-mudahan kita semua semakin sukses. Terima kasih Mas Jamil. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur. Betul.
a bird on a tree. I'm just sitting here.